Halo, selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu perencanaan penyuluhan pertanian. Namun, materi ini lebih dilakukan pada saat akhir penyuluhan, sementara materi yang sebelumnya dilakukan pada saat awal penyuluhan. Nah, kita mulai. Evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana program penyuluhan mencapai tujuan, baik dari sisi pelaksanaan, hasil, maupun dampaknya terhadap petani dan lingkungan. Menurut Astari 2023, evaluasi penyuluhan merupakan instrumen penting untuk menilai kinerja penyuluh dalam meningkatkan kapasitas petani, memperkuat kelembagaan, dan mempercepat adopsi inovasi pertanian. Tujuan evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan terhadap perubahan perilaku petani. Yang kedua, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar perbaikan program dan kebijakan penyuluh ke depan. Langkah-langkah evaluasi penyuluhan. Dalam melakukan evaluasi penyuluhan, ada beberapa langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi meliputi menentukan tujuan, sasaran, indikator, dan alat ukur. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat melalui observasi, survei, FGD, dan laporan penyuluh lapangan. Yang ketiga, analisis data. Analisis data yaitu menganalisis perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Yang keempat, interpretasi hasil. Interpretasi hasil yaitu menafsirkan hasil sesuai tujuan program dan kondisi lapangan. Yang kelima, pelaporan dan rekomendasi. Pelaporan dan rekomendasi merupakan menyusun laporan hasil evaluasi dengan saran perbaikan program. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dan perbaikan program. Nah, ini mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam penyusunan rencana berikutnya. Kerangka evaluasi. Nah, dalam evaluasi penyuluhan pertanian digunakan model CIPP sebagai kerangka evaluasi. Nah, CIPP sendiri merupakan singkatan dari konteks input proses produk. Model ini dikembangkan sebagai kerangka komprehensif dalam mengevaluasi program penyuluhan pertanian. Model ini membantu menilai dari tahap perencanaan hingga dampak program secara menyeluruh. Yang pertama, konteks, yaitu mengevaluasi kebutuhan petani, relevansi program, serta kesesuaian tujuan penyuluhan dengan kondisi lapangan. Yang kedua, input atau masukan, yaitu menganalisis sumber daya seperti tenaga penyuluh, dana, sarana, dan materi penyuluhan yang digunakan. Yang ketiga, proses. Proses menilai bagaimana pelaksanaan kegiatan berlangsung, efektivitas metode penyuluhan, dan tingkat partisipasi petani. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu ada produk, yaitu mengukur hasil dan dampak penyuluhan, termasuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku petani. Model ini menekankan bahwa evaluasi bukan hanya sekedar menilai hasil, namun juga meninjau proses dan konteks agar penyuluhan dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk evaluasi penyuluhan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan pada saat program sedang berjalan untuk memperbaiki pelaksanaan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah program selesai untuk menilai keberhasilan secara keseluruhan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi ini menilai sejauh mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan sesuai rencana. Yang keempat, evaluasi hasil. Menilai dampak kegiatan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku petani. Yang kelima, evaluasi dampak.
yaitu menilai perubahan sosial ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Indikator kunci evaluasi penyuluhan pertanian. Pada slide ini, kita akan membahas indikator kunci dalam evaluasi penyuluhan pertanian. Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana program penyuluhan pertanian berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi petani. Pertama, indikator proses melihat bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan. Misalnya, frekuensi kunjungan penyuluh per kelompok tani. Indikator ini menggambarkan tingkat intensitas dan kualitas pendampingan yang diberikan. Selanjutnya, indikator output digunakan untuk menilai hasil langsung dari kegiatan penyuluhan, seperti jumlah pelatihan yang dilakukan, jumlah peserta yang terlibat, serta jumlah dan jenis materi yang didistribusikan kepada petani. Ketiga, indikator outcome berfokus pada perubahan perilaku petani setelah mengikuti penyuluhan. Nah, misalnya ini persentase petani yang mulai menerapkan praktik baru atau peningkatan skor pengetahuan berdasarkan hasil pretest dan post-test. Dan terakhir, yaitu indikator impact. Indikator impact menilai dampak jangka panjang dari program penyuluhan pertanian terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Misalnya, peningkatan hasil panen per hektar atau pertumbuhan pendapatan rumah tangga petani dalam satu musim tanam. Dengan menggunakan indikator kunci ini, kita mendapat menilai efektivitas penyuluhan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari perubahan yang benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan. Kesimpulan, setelah pembahasan dari slide-slide sebelumnya, didapatkanlah kesimpulan seperti berikut. Evaluasi penyuluhan pertanian merupakan proses penting yang memastikan kegiatan penyuluhan berjalan efektif, efisien, dan berdaya guna bagi petani. Melalui model CIPP, setiap tahap, mulai dari konteks, input, proses, hingga produk, dapat dinilai secara menyeluruh untuk mengukur relevansi, pelaksanaan, serta dampak program terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani. Dengan adanya slide ini, berakhirlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mendengarkan, dan saya minta maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya. Terima kasih. Tamatnya sudah akhir tadi.